Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kinanti Andini Putri. Kalau yang belum kenal, jadi saya itu salah satu mahasiswa farmasi di Stikes Bakti Tunasudara Tasikmalaya. Nah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai evaluasi dari granul. Oke, sebelum ke evaluasi granul, jadi apa sih itu granul? Nah, jadi granul itu merupakan sejenis butiran kecil sebagai bahan dasar untuk membuat tablet dan obat-obatan lainnya. Nah, jadi evaluasi granul ini bertujuan untuk menguji kualitas dari granul tersebut. Jadi kualitas granul ini dapat dilakukan dengan mengukur antara lain ada uji kadar air, uji densitas, uji sifat alir, dan juga uji distribusi ukuran partikel. Nah, yang pertama ini ada uji kadar air. Jadi uji kadar air ini diperuntukkan untuk metode granulasi basah. Nah, untuk pengujian kadar air ditentukan terlebih dahulu nilai LOD atau loss on drying dan nilai MC atau moisture content. Nah, granul yang memiliki nilai kandungan lembab kurang dari sama dengan 5% ini akan menghasilkan granul yang baik dan stabil saat penyimpanan. Nah, caranya itu yaitu granul basah itu ditimbang, dikeringkan dalam oven hingga diperoleh bobot tetap. Nah, di sini ada alat untuk pengujian kadar air ya, teman-teman. Jadi, alatnya itu namanya heating drying oven. Jadi, seperti pada oven pada umumnya, seperti yang ada di laboratorium pada umumnya. Jadi caranya itu timbang terlebih dahulu 10 gram granul yang telah dikeringkan, kemudian simpan pada alat uji kelembaban atau si heating drying oven ini dan nyalakan lampu pemanas pada suhu sekitar 70-80 derajat Celcius. Kemudian perhatikan penurunan bobot granul. Bila bobot granul telah stabil selama kurang lebih 1 menit berarti telah selesai. Kemudian barulah dicatat bobot awal, bobot akhirnya juga, dan kemudian dapat dihitung menggunakan rumus yaitu kadar air atau sama dengan LOD sama dengan bobot awal dikurangi bobot akhir dibagi bobot awal dikali 100%. Yang kedua itu ada uji densitas. Nah, pengukuran densitas ini meliputi bulk density dan tape density. Nah, untuk uji densitas ini tadi kan meliputi dua ya, ada bulk density dan juga tape density. Nah, yang pertama itu pengukuran densitas meliputi bulk density. Nah, ini tuh berpengaruh terhadap laju alir serbuk, di mana semakin besar bulk density, maka laju alir akan semakin baik. Nilai densitas berbanding lurus dengan massa partikel. Semakin besar ukuran partikel, maka akan meningkatkan massa sehingga nilai bulk density menjadi lebih besar. Ketika ukuran partikel semakin besar, maka laju alir akan meningkat dikarenakan berkurangnya gaya kohesi antar partikel. Sedangkan pengukuran densitas meliputi tape density ini berpengaruh terhadap nilai kompresibilitas, di mana proses pembuatan tablet salah satunya itu terdiri dari proses pengempaan serbuk atau kompresibilitas yang bertujuan untuk mengubah massa serbuk yang tidak berikatan menjadi suatu bentuk kesatuan sediaan pada tunggal. Nah, di sini itu ada alat untuk uji densitas. Jadi nama alatnya itu yaitu jolting volumeter. Nah, gimana sih cara penggunaannya? Jadi pertama-tama tuh ditimbang terlebih dahulu ya berat granulnya. Kemudian setelah ditimbang, granulnya tersebut dimasukkan ke dalam gelas ukur hingga volumenya itu mencapai 100 ml. Nah, jadi si gelas ukurnya itu sudah menyatu pada alatnya. Jadi setelah dimasukkan, kemudian dilakukanlah pengetukan dengan alat si jolting volumeter ini hingga ketukannya itu ke 500, mencapai ketukan ke 500. Nah, setelah itu barulah dilakukan pengukuran granul yang telah dimampatkan dan diukur sebagai volume mampat. Nah, dari hasil pengukuran tersebut itu dapat dilakukan perhitungan. Yang pertama itu bulk density. Nah, untuk menghitung bulk density ini yaitu dengan bobot serbuk dibagi volume serbuk tersebut. Kemudian untuk menghitung tape density yaitu bobot serbuk dibagi dengan volume mampat. Selanjutnya yang ketiga itu ada uji sifat alir. Nah, uji sifat alir ini meliputi uji sudut diam, uji waktu alir, dan ada uji indeks kompresibilitas. Nah, jadi sifat alir dan sudut diam ini merupakan faktor penting dalam pembuatan tablet, di mana aliran massa tablet yang baik ini dapat menjamin keseragaman bobot tablet yang dihasilkan. Jadi, granul yang dapat mengalir bebas ini jika sudut diamnya itu kurang dari sama dengan 35 derajat yang menunjukkan mempunyai sifat alir yang baik. Oke, yang pertama itu ada uji sudut diam. Nah, sudut diam ini merupakan sudut maksimal yang mungkin terjadi antara permukaan suatu tumpukan serbuk dan bidang horizontal setelah diberi perlakuan. Suatu granul ini memiliki sifat alir yang baik apabila mempunyai sudut diam 25-45 derajat. Pengukuran sudut diam ini bisa dilakukan dengan alat flow meter. Nah, untuk mengetahui besarnya sudut diam ini dapat digunakan rumus yaitu tangan alfa sama dengan H/R, di mana alfa itu merupakan sudut diam, H itu tinggi dari kerucut granul, dan R itu jari-jari permukaan dasar kerucut. Nah, untuk metode sudut diam ini atau sudut istirahat ini mempunyai nilai alfa sama dengan ARC tangan H/R, di mana alfa 25-35 derajat itu sangat mudah mengalir. Kemudian ada alfa 30-38 derajat itu mudah mengalir, dan yang terakhir itu ada alfa lebih besar dari 38 derajat itu berarti kurang mengalir. Nah, di sini ada alatnya ya teman-teman. Jadi nama alatnya itu yang tadi disebutkan yaitu corong flow meter. Nah, jadi cara penggunaannya yaitu si sampel
granul itu ditimbang terlebih dahulu kurang lebih itu 25 gram. Kemudian dimasukkan ke dalam corong alir tersebut, corong flowmeter ini. Lalu permukaannya diratakan. Nah, setelah diratakan, sampel tersebut dibiarkan mengalir dari sudut reposa ditentukan dengan mengukur sudut kecurangan bukit. Selanjutnya itu ada uji waktu alir. Nah, untuk apa sih uji waktu alir ini? Jadi, uji waktu alir ini bertujuan untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh granul untuk mengalir melalui corong aluminium. Nah, kecepatan alir granul yang baik ini adalah tidak kurang dari 10 gram per detik untuk 100 gram granul. Jadi, pengukuran waktu alir ini dapat dilakukan dengan alat yang sama ya tadi seperti sudut diam, yaitu alatnya flowmeter. Nah, untuk mengetahui besarnya waktu alir ini dapat digunakan rumus yaitu V sama dengan M per T, di mana V itu kecepatan alir granul gram per detik, kemudian M itu massa granul gram, kemudian T itu adalah waktu alir granul dalam detik. Nah, untuk cara penggunaannya ini, jadi si uji ini tuh dilakukan terlebih dahulu dengan menimbang si granulnya. Jadi ditimbang granulnya itu 100 gram. Kemudian granul yang sudah ditimbang itu dimasukkan ke dalam alat penguji waktu alir ini, yaitu si alat ini ya, si corong flowmeter ini. Nah, kemudian corongnya itu ditutup lubang yang untuk keluarnya itu. Kemudian penutup tersebut dibuka, tetapi ketika penutupnya itu dibuka, pencatat waktu itu dihidupkan, jadi menggunakan stopwatch. Jadi dihitung waktunya sampai si semua serbuk granul itu keluar dari corong tersebut. Nah, begitu semua granul keluar, barulah si stopwatch itu bisa dimatikan. Nah, waktu yang diperlukan untuk keluarnya serbuk atau granul itu dicatat sebagai waktu alirnya. Kemudian dihitung kecepatan alirnya sebagai banyaknya serbuk yang mengalir tiap satuan waktu. Untuk menghitungnya itu dengan rumus yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya ada indeks kompresibilitas. Nah, apa sih itu indeks kompresibilitas? Jadi, indeks kompresibilitas ini merupakan kemampuan granul membentuk massa yang stabil dan utuh ketika diberikan tekanan. Nah, uji ini dikatakan memenuhi syarat itu apabila kurang dari 20%. Nah, untuk indeks kompresibilitas ini dapat dihitung dengan menggunakan persamaan, yaitu I sama dengan temp density dikurangi bulk density per bulk density dikali 100%. Nah, untuk mengisi persamaan ini, untuk menghitung si indeks kompresibilitas ini, itu tinggal dimasukkan saja dari hasil yang tadi uji densitas. Jadi indeks kompresibilitas ini berhubungan dengan uji densitas yang sebelumnya tadi saya sudah jelaskan. Nah, jadi nilai indeks kompresibilitas ini sebesar 5-12% itu menunjukkan sifat aliran yang sangat mudah mengalir. Nah, untuk proses pembuatan tablet itu kan salah satunya terdiri dari proses pengempaan serbuk atau kompresibilitas, yaitu yang bertujuan untuk mengubah massa serbuk yang tidak berikatan menjadi suatu bentuk kesatuan sediaan pada tunggal. Jadi hubungan indeks kompresibilitas dalam pemanfaatan formulasi tablet ini adalah untuk memprediksi sifat alir, sehingga jika nilai indeks kompresibilitas besar, maka laju alir yang dihasilkan kurang baik, di mana hal ini berpengaruh terhadap keseragaman bobot dari tablet yang ditempa karena pengaruh laju alir serbuk yang keluar dari hooper pada mesin pencetak tablet. Nah, yang keempat, yang terakhir itu ada uji distribusi ukuran partikel. Jadi pengujian uji distribusi ukuran partikel itu diperuntukkan untuk penyebaran ukuran partikel pada granul yang diperoleh. Nah, jadi untuk evaluasi distribusi ukuran partikel ini bertujuan untuk mengetahui kisaran ukuran partikel granul dan penyebaran ukuran partikelnya yang dapat diketahui dari berapa banyak fraksi yang tertinggal pada setiap nomor mesh. Dengan demikian, kecilnya ukuran granul ini akan memperbesar luas permukaan sehingga akan mempercepat granul untuk melarut. Grafik distribusi yang baik adalah grafik yang menunjukkan hasil presentasi penyebaran granul tertinggi di nomor mesh kecil dan di nomor mesh besar harus seimbang, sedangkan presentasi penyebaran granul tertinggi di nomor mesh tengah harus besar. Nah, untuk alatnya itu ada shift shaker. Nah, untuk cara penggunaannya itu, jadi sebelum granul tersebut dimasukkan itu ditimbang terlebih dahulu berat kosong satu seri ayakan bertingkat. Kemudian si granulnya itu ditimbang 100 gram. Setelah ditimbang, barulah granul tersebut dimasukkan ke dalam ayakan bertingkat dengan nomor mesh 18, 24, 30, 40, dan 60, dan penampung atau pan nomor mesh disesuaikan dengan ukuran granul yang disesuaikan. Kemudian digoyangkan secara mekanik pada frekuensi 30 Hz selama 25 menit. Kemudian bobot granul yang tertinggal pada masing-masing ayakan itu ditimbang. Barulah kemudian dihitung distribusi granul pada tiap-tiap ayakan. Oke guys, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.